Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang Talk Show. Di kegiatan ini kita akan berbicara tentang seputar akuntansi. Perkenalkan, saya sendiri Febi Ajiriansa sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Dan telah hadir 4 narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Aziza Sinhayu. Selamat siang Ibu Aziza. Selamat. Kemudian ada Ibu Panisa Patikasari. Selamat siang Ibu Panisa. Selamat siang Pak Febi. Juga telah hadir di Zoom meeting kita Ibu Nadilia Dwi Lestari. Selamat siang Ibu Nadilia. Ya. Kemudian yang terakhir ada Ibu Ilmi Putri Aditya. Selamat siang Ibu Ilmi. Selamat siang. Baiklah, sebelum kita mengenal lebih jauh akuntansi, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu akuntansi secara definisi. Yang akan langsung dijelaskan oleh pakarnya Ibu Aziza Sinhayu. Pada Ibu Aziza dipersilakan. Baiklah, jadi akuntansi itu adalah suatu proses yang meliputi 3 aktivitas utama, yaitu pengidentifikasian, pencatatan, dan pengkomunikasian. Tahap yang pertama, identifikasi itu adalah kegiatan menentukan sah atau tidaknya sebuah bukti transaksi. Bukti transaksi itu sendiri adalah suatu bukti tertulis mengenai terjadinya transaksi keuangan. Tahap selanjutnya yaitu pencatatan. Tahap pencatatan itu adalah aktivitas yang dilakukan untuk mencatat transaksi-transaksi yang telah diidentifikasi secara kronologis dan sistematis. Pencatatan itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pencatatan data yang telah diidentifikasi ke dalam jurnal umum. Kemudian pengklasifikasian atau pengkelompokan akun-akun yang sama ke dalam buku besar. Lalu yang terakhir yaitu pengintisaran ke dalam neraca saldo. Dan aktivitas yang terakhir itu ada pelaporan. Aktivitas pelaporan itu adalah aktivitas untuk mengkomunikasikan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan kepada para pemakai atau pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Baiklah, itu adalah pengertian dari akuntansi yang terdiri dari 3 aktivitas utama, pengidentifikasian, pencatatan, kemudian pelaporan. Selanjutnya, hasil dari 3 aktivitas utama ini yaitu laporan keuangan yang akan digunakan dan akan berguna untuk apa, dan ini akan dibahas langsung oleh Ibu Panisa Patikasari. Pada Ibu Panisa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Pak Febi. Adapun tujuan dibuatnya laporan keuangan ini adalah agar para pihak dari perusahaan itu dapat mengetahui bagaimana sih kondisi finansial dari perusahaan mereka. Dari laporan keuangan ini, berbagai pihak tersebut dapat mengetahui apakah perusahaan yang mereka jalankan ini sedang mengalami kesuksesan dengan memperoleh profit yang banyak atau malah terancam untuk bangkrut. Selain itu, dari laporan keuangan ini juga dapat diketahui bagaimana posisi aset dari perusahaan, sudah seberapa banyak yang telah dikumpulkan oleh perusahaan tersebut. Mengetahui juga seberapa besar liabilitas yang akan ditanggung oleh perusahaan, ekuitas yang telah dikumpulkan oleh perusahaan juga berapa, dan pendapatan diterima pada setiap periodenya itu berapa, serta masih banyak lagi. Nah, untuk pengguna laporan keuangan ini tentunya ada berbagai macam pihak, baik itu yang berasal dari luar perusahaan yang disebut dengan pengguna eksternal maupun yang berasal dari dalam perusahaan yang disebut dengan pengguna internal. Contoh dari pengguna internal ini antara lain manajer keuangan. Mereka menggunakan laporan keuangan tersebut untuk dapat mengetahui seberapa besar pendapatan yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Selanjutnya yaitu manajer sumber daya manusia. Mereka menggunakan laporan keuangan ini untuk dapat mengelola sumber daya manusia yang bekerja di perusahaan tersebut.
dengan menentukan besarnya gaji karyawan, besarnya BPJS, dan besarnya tunjangan. Yang ketiga adalah manajer pemasaran. Manajer pemasaran menggunakan laporan keuangan ini untuk dapat mengetahui besarnya harga jual dari produk yang akan mereka pasarkan. Dan yang terakhir adalah pimpinan. Pimpinan menggunakan laporan keuangan ini untuk dapat melihat produk-produk mana saja yang masih laku di pasaran ataupun produk-produk yang sedang tidak laku, sehingga dapat diambil tindakan apakah produk tersebut harus dihapuskan atau diperbaiki lagi. Sementara contoh dari pengguna eksternal ini antara lain pihak kreditur, yaitu pihak bank yang meminjamkan uang kepada perusahaan. Mereka menggunakan laporan keuangan ini untuk dapat melihat apakah perusahaan yang mereka pinjamkan uang tersebut dapat mengembalikan atau tidak. Yang kedua adalah investor. Investor menggunakan laporan keuangan ini untuk dapat melihat seberapa besar prospek dari perusahaan yang mereka tanami modal. Yang ketiga adalah Dirjen Pajak. Dirjen Pajak menggunakan laporan keuangan ini untuk dapat melihat seberapa besar pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga dapat diketahui kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan itu berapa. Dan yang terakhir adalah Serikat Pekerja. Serikat Pekerja ini menggunakan laporan keuangan untuk dapat menuntut hak-haknya. Misal yaitu menuntut kenaikan gaji yang sesuai dengan UMR. Baiklah, dari penjelasan Ibu Vanessa tadi, ada dua pengguna itu yang terdiri dari pengguna internal, yaitu ada manajer keuangan, pimpinan, manajer sumber daya, dan lain-lain. Kemudian ada pengguna eksternal, ada kreditor, ada investor, dan lain-lain. Kemudian saya ingin bertanya kepada Ibu Vanessa, bagaimana jika ada seorang lulusan SMK, kemudian dia sedang mencari pekerjaan di lowongan pekerjaan di koran, kemudian dia tidak sengaja menemukan sebuah laporan keuangan suatu perusahaan. Apakah dia dikategorikan sebagai pengguna atau tidak? Mungkin sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita sama-sama mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pengguna laporan keuangan ini. Jadi pengguna laporan keuangan ini adalah mereka yang mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Dan dari informasi itu mereka dapat mengambil keputusan bisnis. Nah, untuk pertanyaan Anda tadi, apakah seorang lulusan SMK yang tidak sengaja membaca laporan keuangan di koran juga dikatakan sebagai pengguna? Jawabannya tidak. Hal ini karena orang tersebut tidak memiliki kepentingan apa-apa terhadap laporan keuangan itu, dan ia hanya membaca. Jadi dapat dipastikan, ia tidak akan dapat mengambil keputusan bisnis. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa pengguna dari laporan keuangan ini adalah orang yang berkepentingan untuk menggunakan laporan keuangan tersebut untuk mengambil suatu tindakan. Selanjutnya, dalam pelaporan akuntansi, dalam menyusun laporan keuangan ini itu sendiri, terdapat beberapa etika dalam pelaporannya, kemudian ada standar akuntansinya, dan ada asumsi serta prinsip yang dianut oleh perusahaan tersebut, yang akan kita bahas satu persatu pada kegiatan ini. Yang pertama kita akan membahas tentang etika laporan keuangan, yang akan langsung dibahas oleh pakarnya Ibu Nadilia Dwi Lestari. Pada Ibu Nadilia, dipersilakan. Baiklah, etika laporan keuangan itu ada 3. Yang pertama, laporan keuangan itu harus disusun secara jujur. Yang kedua, bebas dari kecurangan. Yang ketiga, laporan keuangan harus disusun secara standar akuntansi. Dari yang dijelaskan itu ada etika pelaporan keuangan itu ada harus jujur dan bebas dari kecurangan serta harus sesuai dengan standar akuntansi. Kemudian bagaimana jika ada apakah ada suatu masalah atau kasus yang muncul dalam perusahaan di dunia nyata? Kalau ada boleh disebutkan pada Ibu Nadilia. Baiklah, kita ambil dari kasus yang ada di Amerika Serikat, yaitu pada perusahaan Enron pada tahun 2001. Nah, perusahaan itu melibatkan akuntan perusahaan Enron dan auditor kantor akuntan publik Arthur Andersen. Nah, mereka itu sengaja memanipulasi laporan keuangan perusahaan Enron agar terlihat baik-baik saja.
Padahal faktanya perusahaan tersebut sudah hancur secara keuangan. Dengan mereka memanipulasi laporan keuangan tersebut, mereka itu merugikan banyak pihak, terutama pada para pengguna. Dan untuk akhirnya, para eksekutif vendor itu sendiri ditahan dan pada kantor akuntan publik Arthur Ansender itu ditutup. Jadi ada baiknya jika kita menyusun laporan keuangan itu secara jujur, tanpa ada kecurangan sedikit pun. Baiklah, sangat penting etika dalam pelaporan keuangan tersebut untuk menghindari adanya kerugian untuk banyak orang. Terima kasih kepada Ibu Nadila atas penjelasannya. Kemudian kita akan membahas tentang standar akuntansi yang langsung dibahas oleh Ibu Ilmi. Pada Ibu Ilmi dipersilakan. Baiklah, untuk standar akuntansi di Indonesia ada 6 standar akuntansi, yaitu yang pertama ada standar akuntansi yang berbasis IFRS, atau International Finance Report Standard. Standar yang digunakan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi IFRS ini sendiri itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, IFRS ini sendiri sebelumnya bernama International Accounting Standard atau IAS. Nah, IAS disusun oleh IASC atau International Accounting Standard Community yang didirikan pada tanggal 9 Juni 1973. Dan pada tahun 2001 itu berganti nama menjadi IASC. Nah, untuk perusahaan yang memakai standar akuntansi IFRS ini sendiri, yaitu contohnya perusahaan Telkom, Bank BRI, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada standar akuntansi SAK ETAP atau standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, SAK ETAP ini digunakan oleh perusahaan emiten atau perusahaan yang publish di Bank Indonesia atau perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Yang ketiga ada standar akuntansi pemerintah. Nah, standar akuntansi pemerintah terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar ini khusus digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, contohnya pada perkantoran pemerintah yang mengurus tentang keuangan. Kemudian yang keempat ada standar akuntansi syariah. Nah, untuk standar akuntansi syariah sendiri digunakan oleh entitas yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah. Nah, yang sesuai atau mengacu pada fatwa MUI yang terdiri dari PSAK 100 sampai dengan PSAK 106. Kemudian ada yang kelima, ada SAK organisasi nirlaba. Nah, contohnya itu lembaga swadaya panti asuhan. Nah, standar ini digunakan oleh organisasi yang tidak berorientasi untuk mencari keuntungan. Kemudian yang terakhir ada entitas mikro, kecil, dan menengah. Untuk standar ini dirancang sebagai standar akuntansi yang digunakan oleh intensitas mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, contohnya itu industri rumah tangga kecil dan menengah. Mungkin hanya itu, Pak Feby. Baiklah, dapat disimpulkan dari penjelasan Ibu Ilmi tadi bahwa standar akuntansi itu yang digunakan sesuai bidangnya masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas masalah asumsi dasar dalam pelaporan akuntansi dalam mencatat pelaporan akuntansi yang akan langsung dibahas oleh Ibu Panisa. Ada Ibu Panisa, persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai asumsi dasar. Namun sebelum itu saya akan mengatakan bahwa asumsi ini sifatnya mutlak dan benar-benar wajib untuk diterapkan dalam laporan keuangan. Hal ini tujuannya agar laporan keuangan yang dibuat itu hasilnya absah dan dapat diakui oleh banyak pihak. Adapun asumsi dasar akuntansi ini ada 5. Yang pertama yaitu asumsi entitas ekonomi, adalah asumsi yang menyatakan bahwa
perusahaan dipandang sebagai suatu entitas yang terpisah dari entitas yang lain. Contohnya itu, misal, Pak Pebi ini bekerja di perusahaan A, dan Bu Aziza ini bekerja di perusahaan B. Maka, masing-masing dari kalian pasti akan mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan di tempat kalian bekerja. Pak Pebi di perusahaan A dan Bu Aziza di perusahaan B. Tidak mungkin kalian akan mencatat dan menyusun laporan keuangan itu secara bersamaan atau bercampur aduk. Namun, lain halnya apabila Pak Pebi ini merupakan perusahaan induk dari perusahaan tempat Ibu Aziza bekerja. Maka dalam contoh ini, Bu Aziza sebagai perusahaan anak dari perusahaan Pak Pebi akan mencatat transaksi itu secara terpisah, namun dalam laporan keuangannya akan bergabung dengan perusahaan induknya. Selanjutnya yaitu asumsi keberlangsungan usaha atau asumsi going concern. Adalah asumsi yang menyatakan bahwa suatu perusahaan didirikan untuk terus berlanjut, bukan untuk dibubarkan. Contohnya itu, seperti perusahaan itu membayar sewa toko selama 1 tahun. Jadi, setelah membayar sewa toko itu, perusahaan berasumsi bahwa selama 1 tahun ke depan, perusahaan itu tetap akan ada. Contoh yang lainnya itu adanya penyusutan. Penyusutan itu kan dari peralatan. Kita membeli peralatan itu minimal menyusut selama 5 tahun. Jadi, ketika kita membeli peralatan, kita beranggapan bahwa selama 5 tahun ke depan, perusahaan itu tetap akan ada, karena aset berupa peralatan itu masih ada. Dan yang ketiga adalah asumsi unit moneter. Asumsi ini menyatakan bahwa pengukuran, pencatatan, dan pelaporan keuangan itu dinyatakan dalam satuan mata uang. Contohnya itu, ketika perusahaan membeli 10 unit televisi, maka yang akan dicatat pada laporan keuangan itu bukan unitnya, tapi dalam bentuk uang, diuangkan terlebih dahulu. Misal, 1 unit TV harganya itu 2 juta, maka 10 unit TV harus dikalikan dulu dengan 2 juta, yaitu 20 juta, baru bisa dicatat ke dalam laporan keuangan. Dan yang keempat adalah asumsi periodisitas. Adalah asumsi yang menyatakan bahwa dalam pelaporan keuangan, perusahaan dapat membagi laporan keuangannya menjadi beberapa periode waktu, misalnya yaitu laporan keuangan bulanan yang dalam 1 tahunnya berarti dibuat selama 12 kali, laporan keuangan per semesteran yaitu setiap 6 bulan sekali, maupun laporan keuangan tahunan yaitu setiap 1 bulan sekali. Dan yang terakhir adalah asumsi aktual. Adalah asumsi yang menyatakan bahwa suatu transaksi akan dicatat apabila transaksi itu terjadi tanpa memperdulikan adanya kas yang diterima atau tidak. Contohnya itu seperti ketika perusahaan telah memberikan jasa kepada pelanggan, namun uang belum diterima. Itu tetap akan dicatat, yaitu sebagai piutang, walaupun kas belum ada yang masuk. Mungkin itu saja untuk asumsi. Baiklah, itulah standar akuntansi yang sudah dijelaskan Ibu Vanessa. Dia telah mengingatkan bahwa prinsip asumsi dasar akuntansi ini sangat penting dalam pelaporan keuangan itu sendiri. Tidak boleh ada yang tidak digunakan dalam pencatatan tersebut. Maka dari itu kita harus mematuhi asumsi dasar akuntansi ini. Kemudian kita akan membahas tentang prinsip akuntansi yang akan dijelaskan langsung oleh Ibu Ilmi. Pada Ibu Ilmi, dipersilakan. Untuk prinsip akuntansi di Indonesia itu ada 5 prinsip. Yang pertama itu ada prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition. Prinsip pengakuan pendapatan ini menyatakan bahwa pendapatan diakui ketika jasa sudah diberikan atau barang sudah diusahakan tanpa mempertimbangkan apakah ada kas yang diterima atau tidak. Untuk prinsip pengakuan pendapatan ini, contohnya ketika kita telah memberikan barang, walaupun uang belum kita terima, maka itu akan tetap kita asumsikan sebagai pendapatan. Nah, yang kedua itu prinsip pengakuan beban atau expense recognition. Prinsip pengakuan beban ini menyatakan bahwa beban sudah diakui ketika mendapat sedikit atau memperoleh manfaat dari barang dari jasa atau barang yang kita terima. Contohnya
ketika kita telah ketika kita membeli barang peralatan secara kredit. Nah, walaupun kita belum membayar uangnya, tapi manfaat yang kita rasakan telah kita rasakan, maka tetap kita akui sebagai beban. Kemudian ada prinsip pengukuran atau measurement principle. Untuk prinsip pengukuran menyatakan bahwa nilai yang dinyatakan dalam suatu moneter yang akan dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Untuk prinsip pengukuran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada prinsip harga perolehan awal, yaitu yang diperoleh pada tanggal dinilai berdasarkan harga perolehan awal, dan setelah aset tersebut dimanfaatkan, aset tersebut tetap dinilai dengan melaporkan sebesar harga yang paling awal, sehingga prinsip ini menyajikan harga yang tidak sebenarnya, karena menyajikan harga di awalnya, bukan harga pada saat itu. Kemudian ada prinsip nilai wajar atau fair value principle. Nah, aset dinilai pada tanggal saat itu, dan setelah aset tersebut dimanfaatkan, hasil nilai dan cara melaporkannya itu sebesar nilai wajarnya berdasarkan harga pasar. Nah, sehingga prinsip ini menyajikan harga yang sebenarnya atau harga yang saat itu. Kemudian yang keempat ada prinsip pengungkapan secara penuh atau full disclosure principle. Prinsip ini menyajikan informasi yang lengkap dan laporan keuangan keungkapan diperlukan agar pengguna laporan keuangan dapat mempertimbangkan informasi yang relevan. Dan informasi yang relevan itu maksudnya dari prinsip ini harus informasi yang benar-benar bisa kita percaya. Yang kemudian ada yang kelima, ada prinsip penandingan atau matching principle. Nah, prinsip penandingan adalah prinsip yang mana pendapatan dan beban sehubungan dengan akuntansi itu harus dilaporkan pada periode yang sama. Maksudnya ini contohnya itu harus ada minimal 2 akun yang tercatat di dalam laporan keuangan tersebut. 1 akun di debit dan 1 akun di kredit. Mungkin seperti itu, Pak Feby. Baiklah, itu prinsip yang telah dijelaskan oleh Ibu Ilmi ya, mengenai prinsip akuntansi. Dan prinsip akuntansi ini sama halnya seperti asumsi dasar akuntansi yang wajib dipatuhi setiap dalam pencatatan pelaporan keuangan. Kemudian ada persamaan dasar akuntansi yang akan dibahas oleh Ibu Azizah. Pada Ibu Azizah dipersilakan. Baiklah, untuk persamaan dasar akuntansi itu di sini ada aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ini posisinya tidak bisa dirubah. Harus aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Persamaan dasar akuntansi ini diturunkan dari teori entity atau teori entitas yang menyatakan suatu perusahaan dipandang sebagai suatu entitas yang menguasai sejumlah aset, di mana aset tersebut dapat diperoleh dengan cara pendanaan menggunakan utang atau menggunakan modal sendiri. Persamaan dasar akuntansi ini merupakan kerangka acuan untuk mencatat akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Persamaan dasar akuntansi ini menunjukkan posisi keuangan, di mana kondisi keuangan yang meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas, di mana aset harus sama besarnya dengan liabilitas ditambah ekuitas.
Baiklah, itu persamaan dasar akuntansi yang langsung dijelaskan oleh Ibu Aziza, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas atau aset. Setelah mendengar penjelasan persamaan dasar akuntansi dari Ibu Aziza Sinhayo, kita mengetahui bahwa persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilitas dan ditambah ekuitas. Kemudian kita akan membahasnya satu persatu, apa itu aset, apa itu liabilitas, dan apa itu ekuitas. Langsung saja kita mulai dari aset yang akan langsung dijelaskan oleh Ibu Nadilia. Pada Ibu Nadilia dipersilakan. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik aset. Aset itu mempunyai karakteristik yaitu 3. Yang pertama, sumber daya itu dapat dikendalikan atau dapat dikuasai. Yang kedua, berasal dari transaksi masa lalu. Yang ketiga, yaitu dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang. Kita mempunyai contoh ya, misalnya saya mempunyai aset. Aset saya yaitu motor. Mengapa motor itu termasuk aset saya? Mengapa tidak motor itu termasuk liabilitas atau ekuitas? Kita akan melihatnya bagaimana motor itu apakah mempunyai semua karakteristik aset tersebut. Baiklah, yang pertama karakteristik aset tersebut kan sumber daya itu dapat dikuasai atau dapat dikendalikan. Nah, motor itu milik saya, berarti itu punya hak saya kan. Jadi saya itu dapat menguasai motor tersebut dengan saya merenovasinya, saya memberikan stiker, saya mengganti spion, saya mengganti ban. Nah, jadi motor itu termasuk aset saya karena motor itu dapat saya kendalikan dan dapat saya kuasai. Yang kedua, merupakan transaksi di masa lalu. Nah, motor itu ada pada saya, pasti sebelumnya saya melakukan transaksi kan? Transaksi yang mendahulinya yaitu dulu saya membeli motor tersebut. Jadi sekarang motor itu milik saya. Jadi itulah mengapa motor itu merupakan aset karena berasal dari transaksi masa lalu. Yang ketiga, dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang. Nah, motor itu banyak sekali manfaatnya bagi saya. Saya bisa pergi jalan-jalan, pergi ke pasar, pergi ke rumah teman, pergi ke sekolah. Jadi motor itu mempunyai manfaat bagi saya untuk masa yang akan datang nanti. Itulah mengapa motor itu termasuk aset. Baiklah, aset itu terbagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu harta lancar, investasi jangka panjang, harta tetap, dan harta tak terwujud. Nah, harta lancar itu umur manfaatnya kurang lebih dari 1 tahun. Contohnya, kas, piutang, persediaan barang dagang, perlengkapan, sewa dibayar di mukan, dan lain-lain. Yang kedua, investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang itu umur manfaatnya itu lebih dari 1 tahun. Contohnya, obligasi, saham, dan properti. Yang ketiga, harta tetap. Harta tetap itu umur manfaatnya itu lebih dari 1 tahun. Contohnya tanah, gedung, mesin, dan peralatan. Yang terakhir, harta tak terwujud, yaitu umur manfaatnya lebih dari 1 tahun. Contohnya itu hak cipta, hak paten, goodwill, dan trademark. Baiklah, itulah penjelasan dari Ibu Nadilia mengenai karakteristik aset. Kita dapat simpulkan bahwa aset itu merupakan sumber daya yang bisa kita kuasai. Kemudian berasal dari transaksi masa lalu dan akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Kemudian ditandai dengan adanya aliran kas masuk. Dan aset itu sendiri diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Ada harta lancar, ada juga investasi jangka panjang, kemudian ada harta tetap dan harta tak berwujud. Kemudian kita beralih ke karakteristik liabilitas yang akan langsung dijelaskan oleh Ibu Vanessa. Pada Ibu Vanessa dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai apa itu liabilitas. Liabilitas ini lebih dikenal di masyarakat itu sebagai utang, yang karakteristiknya antara lain merupakan kewajiban saat ini yang berasal dari transaksi masa lalu dan akan dilunasi di masa yang akan datang. Contohnya itu seperti hutang bank. Kita mengakui adanya hutang bank
pada saat ini karena di masa yang sebelumnya itu kita pernah meminjam pada pihak bank. Tidak mungkin kita akan mengakui hutang bank pada saat ini apabila kita itu minjamnya bulan depan. Jadi akan diakui saat ini apabila di masa lalu itu pernah dilakukan peminjaman dan akan dilunasi atau diselesaikan di masa yang akan datang. Kita meminjam pada pihak bank pasti akan kita lunasi. Dan pelunasan inilah yang menyebabkan adanya aliran kas keluar saat kita melakukan pembayaran. Adapun liabilitas ini dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek ini adalah hutang yang pelunasannya yaitu kurang dari 1 tahun. Sementara liabilitas jangka panjang adalah hutang yang pelunasannya boleh lebih dari 1 tahun. Baik, itu saja mungkin penjelasan untuk liabilitas. Terima kasih. Itulah liabilitas dan karakteristiknya, kemudian dibagi menjadi utang jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian kita sama-sama penjelasan dari Ibu Aziza mengenai ekuitas. Pada Ibu Aziza dipersilakan. Baiklah, yang terakhir itu ada ekuitas. Ekuitas itu adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas perusahaan dapat dihitung dengan mengurangi perusahaan dari total aset perusahaannya. Yang termasuk ekuitas itu ada modal pribadi atau yang modalnya itu berasal dari seseorang sehingga ekuitasnya disebut modal pemilik. Misalnya itu David Beckham mendirikan usaha jasa laundry dengan nama Clean Laundry, maka ekuitas perusahaan itu disebut modal Beckham. Dan yang kedua itu ada modal saham. Misalnya itu ada perusahaan yang didirikan oleh beberapa sekutu, maka ekuitasnya itu disebut modal saham. Yang selanjutnya itu ada laba ditahan. Dan jenis ekuitas yang terakhir itu ada modal simpanan untuk koperasi atau modal anggota. Baiklah, itulah penjelasan ekuitas dari Ibu Azizah yang memiliki pengertian hak residual atas aktivitas perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang terdiri dari modal saham, modal pribadi, laba ditahan, dan modal koperasi. Kemudian kita akan membahas mengenai revenue dan income. Banyak orang yang salah mengartikan atau mengartikan bahwa revenue dan income itu sama. Padahal pada kenyataannya itu berbeda. Langsung saja kita akan bahas perbedaan antara pendapatan dan penghasilan yang langsung dijelaskan oleh Ibu Ilmi. Kepada Ibu Ilmi dipersilakan. Baik, untuk revenue sama income. Revenue atau pendapatan itu adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari hasil penjualan produk, barang maupun jasa dari pelanggan dan tidak berasal dari penanaman modal. Nah, sedangkan untuk income sendiri atau penghasilan, itu adalah jumlah uang yang didapatkan dari hasil penjualan, baik itu barang ataupun jasa, kemudian dikurangi dengan beban dan biaya lainnya. Nah, penghasilan sendiri itu lebih menitik beratkan kepada pengertian pendapatan bersih atau net income. Untuk lebih mengetahuinya, contohnya Pak Feby ini menjual 10 baju yang ia beli di pasar seharga $50 per bijinya. Nah, kemudian 10 baju tersebut Pak Feby memiliki HPP sebesar $25. Nah, biaya operasionalnya sendiri itu sebesar $50. Nah, jika kita menentukan pendapatan, maka pendapatannya itu sendiri adalah $500 dari 10 baju yang dijual oleh Pak Feby dikalikan oleh harga pasarnya tadi yaitu $50. Nah, untuk penghasilan sendiri itu
ada pendapatannya sendiri itu dikurangi dengan semua beban atau biaya operasionalnya. Jadi pendapatannya dikurangi HPP, dikurangi biaya operasional sebesar $50. Nah, tadi pendapatannya sendiri $500. Nah, untuk HPP-nya per bijinya itu ada $25, yang tadi ya $25 dikali dengan 10 baju. Nah, dapatlah 250. Lalu dikurangi dengan biaya operasional. Nah, dapatlah hasilnya yaitu $200. Nah, untuk perbedaan ini sendiri cukup simple karena pendapatan itu adalah uang yang kita terima dari penjualan kita. Sedangkan penghasilan itu tuh semua pendapatan yang dikurangi dengan semua biaya operasional kita. Mungkin itu Pak Feby. Baiklah, itulah perbedaan antara pendapatan dan penghasilan, di mana pendapatan itu merupakan uang kotor yang telah kita dapatkan dari hasil penjualan, sedangkan penghasilan itu adalah uang yang hasil yang telah kita dapatkan itu setelah dikurangi oleh biaya operasional dan beban-beban yang ada. Kemudian kita akan membahas tentang expense dan dividen atau beban dan dividen yang akan langsung dibahas oleh Ibu Nadilia. Pada Ibu Nadilia dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang expense dan dividen. Kita ketahui expense dan dividen itu merupakan yang mempengaruhi return earning. Expense itu sendiri yaitu adalah beban. Jadi beban itu akan bertambah ketika kita memperoleh manfaat. Kalau untuk revenue tadi itu kan, jika lebih besar pendapatan atau revenue, maka semakin besar pula return earning-nya. Itu beda untuk expense. Kalau expense itu jika lebih besar beban dibanding pendapatan, maka perusahaan mengalami rugi atau maka return earning-nya akan berkurang. Kita masuk untuk ke bab dividen ya. Dividen itu perlu kita ketahui, dividen itu adalah bagian laba yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham. Jadi, semakin besar dividen yang dibagikan, maka semakin kecil return earning-nya. Terima kasih. Baiklah, itulah penjelasan mengenai mengenai beban dan dividen. Kita lanjut lagi, masih bersama Ibu Nadilia yang akan langsung menjelaskan pengaruh transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Pada Ibu Nadilia masih dipersilakan. Oke, poin penting untuk memahami, mencatat transaksi atau mencatat pengaruh transaksi dalam persamaan akuntansi. Yang pertama, jika suatu transaksi tersebut memiliki atau mempengaruhi akun-akun yang sama, misalnya akun-akun tersebut berada dalam kelompok aset atau liabilitas atau ekuitas, maka salah satu sisi tersebut akan bertambah dan salah satu sisi yang lainnya akan berkurang, sehingga persamaan akuntansi itu seimbang. Yang kedua, poin yang kedua yaitu jika suatu transaksi itu mempengaruhi sisi aset dan pada sisi liabilitas, maka pada sisi aset tersebut itu akan bertambah dan salah satu sisi liabilitas itu akan berkurang. Begitu sebaliknya. Jadi itulah dua poin penting dalam pengaruh transaksi kepada persamaan akuntansi. Baiklah, itulah penjelasan mengenai pengaruh transaksi terhadap akuntansi, yaitu ada dua poin penting. Yang pertama, jika transaksi tersebut mempengaruhi akun-akun yang berbeda pada sisi yang sama, misalnya akun tersebut berada pada kelompok aset atau akun tersebut pada kelompok liabilitas plus ekuitas, maka satu akun akan bertambah dan satu akun lagi akan berkurang, sehingga persamaan akuntansi itu akan seimbang. Yang kedua, itu jika transaksi tersebut mempengaruhi akun pada sisi yang berbeda, misal satu akun di sisi aset dan satu lagi di sisi liabilitas atau ekuitas, maka jika akun di sisi aset bertambah
maka setidaknya ada satu akun yang akan dikreditkan di liabilitas atau ekuitas. Baiklah, itulah penjelasan mengenai pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk perusahaan berdasarkan kepemilikan bisnis yang akan dijelaskan oleh Ibu Aziza. Kepada Ibu Aziza dipersilakan. Baiklah, perusahaan berdasarkan kepemilikan bisnis itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada perusahaan perseorangan atau perusahaan yang modalnya berasal dari seseorang sehingga ekuitas disebut modal pemilik. Misalnya, David Beckham mendirikan usaha jasa laundry dengan nama Clean Laundry. Maka ekuitas perusahaan itu disebut modal Beckham. Dan David Beckham boleh mengambil uang dari usahanya untuk kepentingan pribadi atau yang disebut private atau pengambilan pribadi. Yang kedua itu ada perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan ini adalah perusahaan yang didirikan minimal oleh 2 orang yang sepakat untuk bersekutu. Maka modal perusahaan itu disebut modal sekutu. Contohnya ada Tuan A dan Tuan B mendirikan persekutuan dengan nama firma AB. Maka ekuitasnya disebut modal A dan modal B. Jika Tuan A menarik diri dari persekutuan tersebut, maka persekutuan tersebut harus dibubarkan. Dan yang terakhir itu perusahaan perseroan atau corporation. Perusahaan perseroan ini adalah perusahaan yang modalnya dinyatakan dalam bentuk kepemilikan saham, sehingga ekuitasnya disebut modal saham atau share capital. Pada perseroan, laba yang diperoleh perusahaan itu ada yang akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Dan untuk laba yang tidak dibagikan, itu disebut retain earning atau laba ditahan. Baiklah, itulah bentuk perusahaan berdasar kepemilikannya yang terbagi menjadi 3, yaitu perusahaan perseorangan yang modalnya berasal dari seseorang. Kemudian yang kedua ada perusahaan persekutuan yang perusahaan itu didirikan minimal terdiri dari 2 orang, dan yang ketiga itu ada perusahaan perseroan di mana modalnya itu dinyatakan dalam bentuk saham. Setelah itu kita akan membahas mengenai perluasan persamaan dasar akuntansi yang akan dijelaskan oleh Ibu Vanessa. Pada Ibu Vanessa dipersilakan. Terima kasih untuk Pak Feby. Seperti yang kita ketahui bahwa persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Namun pada perusahaan yang berbentuk perseroan atau PT, ekuitas itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu modal saham atau share capital ordinary dan juga retain earning atau saldo laba. Share capital ordinary ini merupakan uang yang tertanam dalam perusahaan yang disumbangkan oleh para pemegang saham. Ini akan bertambah atau berkurang jumlahnya jika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan saham ataupun pembelian kembali saham yang beredar. Sementara retain earning itu adalah laba ditahan, yaitu sebagian atau keseluruhan laba dari perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Retain earning ini akan bertambah ataupun berkurang jika perusahaan mengalami laba ataupun kerugian. Jika perusahaan mengalami laba, maka retain earning ini akan bertambah. Namun jika perusahaan mengalami rugi, maka retain earning dan ekuitasnya juga berkurang. Baiklah, itulah penjelasan mengenai perluasan persamaan dasar akuntansi. Berakhirnya materi kita pada bab 1 ini di perluasan persamaan dasar akuntansi. Kemudian kita akan lanjut ke bab selanjutnya, yaitu tentang recording proses atau proses pencatatan.